Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fepti Sofia Loren dengan 3 digit NIM terakhir 058. Di sini saya akan membuat video tentang konsep dasar trafik jaringan. Konsep dasar trafik jaringan. Trafik jaringan adalah aliran data yang lewat di dalam jaringan komputer. Dapat berupa data antar perangkat, server, layanan cloud, dan internet. Jenis trafik ada 3, yaitu yang pertama unicast, satu pengirim ke satu penerima. 2 broadcast, yaitu satu pengirim ke semua perangkat di jaringan. Yang ketiga multicast, satu pengirim ke sekelompok penerima. Teknik dan tools analisis trafik jaringan. Yang pertama, teknik analisis. Teknik analisisnya ada 4. Yang pertama yaitu packet capture atau sniffing, menangkap dan menganalisis paket data. Yang kedua, traffic monitoring, melihat volume dan jenis data yang lewat. Yang ketiga, flow analysis, analisis pola lalu lintas, misalnya net flow, S flow. Yang keempat yaitu deep packet inspection atau DPI, analisis isi paket secara mendalam. Yang kedua yaitu tools populer. Terdapat 5 macam. Yang pertama Wireshark, analisis paket jaringan secara detail. Yang kedua TCP dump, capture traffic via command line. Yang ketiga SolarWinds Net Flow Analyzer, analisis flow berbasis router atau switch. Yang keempat NTOP atau NG, yaitu monitor traffic secara real time. Yang kelima PRTG Network Monitor, yaitu monitoring performa jaringan all-in-one. Optimasi trafik jaringan dengan teknik jaringan modern. Yang pertama yaitu Quality of Service atau QoS, prioritaskan trafik penting, VoIP video. Yang kedua load balancing, yaitu sebar beban trafik ke beberapa server atau link. Yang ketiga SDN atau Software Defined Networking, manajemen trafik secara terpusat dan dinamis. Yang keempat caching dan CDN, Content Delivery Network, kurangi trafik ke server pusat. Yang kelima compression dan deduplication, kurangi ukuran data yang ditransmisikan. Yang keenam yaitu segment routing, optimalkan jalur paket di jaringan besar. Di sini ada project, yaitu Anda diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan yang Anda buat harus menerapkan VLAN untuk segmentasi dan routing dinamis atau OSPF untuk optimasi trafik jaringan. Selain itu, Anda harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi trafik. Petunjuk dan instruksi. Topologinya yaitu 3 switch, 2 router, dan 4 PC, 2 di setiap VLAN berbeda. Konfigurasi 2 VLAN, VLAN 10 untuk divisi IT, VLAN 20 untuk divisi keuangan. Gunakan router on a stick atau switch layer 3, switch manageable untuk komunikasi antar VLAN. Implementasikan routing dinamis OSPF antar router. Peraturan IP yaitu subnetnya 192.168.x.0/24, VLAN 10 yaitu 192.168.x.10 sampai 192.168.x.100. VLAN 20 yaitu 192.168.x.110 sampai 192.168.x.200. Untuk router yaitu 192.168.x.1, di mana X adalah 2 angka bulan lahir Anda. Nah, di sini bulan lahir saya yaitu 02. Uji dan analisis trafik jaringan yaitu menguji konektivitas antar perangkat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Cisco Packet Tracer-nya. Ke dalam Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita akan membuat topologi jaringannya. Kita membutuhkan 3 switch. Di sini memakai 2960. Setelah itu kita membutuhkan router. Di sini memakai yang PT router.
Selanjutnya kita membutuhkan 2 PC di setiap VLAN. Lalu kita hubungkan setiap perangkatnya menggunakan kabel. Dari switch ke PC kita menggunakan kabel copper straight tube. Lakukan penghubungannya seperti pada video. Untuk switch 1 menuju switch 0, kita memakai copper crossover. Lalu dari switch ke router kita menggunakan straight tube. Dari router ke router kita menggunakan automatically chosen connection type. Seperti ini untuk topologi jaringannya. Untuk switch sebelah kiri, switch 1 itu merupakan VLAN 10, sedangkan switch 2 merupakan VLAN 20. Selanjutnya kita akan memasukkan IP di setiap PC. Untuk PC0 IP address-nya yaitu 192.168.15.10. Subnet masknya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya yaitu 192.168.15.1. Untuk PC1 IP address-nya yaitu 192.168.15.11. Subnet masknya masih sama, gateway-nya yaitu 192.168.15.1. Untuk PC2 IP address-nya yaitu 192.168.58.110. Subnet masknya masih sama, untuk gateway-nya 192.168.58.1. Untuk PC3 IP-nya 192.168.58.111. Subnet masknya masih sama dan gateway-nya juga masih sama, yaitu 58.1. Setelah konfigurasi IP, selanjutnya kita akan masuk ke switch 1 untuk konfigurasi VLAN 10. Enter, lalu enable, lalu configure, lalu hosting switch 1, lalu VLAN 10, name, IP,
interface FA0/5 sebagai mode terang, itu interface FA0/5 switch port mode terang, lalu exit. Selanjutnya untuk interface FA01 yang sebelah sini untuk mode akses VLAN 10. Interface FA0/1 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10, dan juga interface FA0/2 switch port mode akses switch port mode akses switch port akses VLAN 10, lalu exit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam switch 2 untuk VLAN 20. Enter, lalu enable, configure terminal, hostname, switch, lalu VLAN 20 untuk divisi keuangan. Exit. Nah, untuk interface fast Ethernetnya di sini juga FA0/5 untuk mode terang. Interface FA0/5 switch port mode terang, lalu exit. Dan untuk mode aksesnya juga sama, yaitu Fast Ethernet 0/1 dan Fast Ethernet 0/2. Tuliskan interface FA0/1 switch port mode akses switch port akses VLAN 20, lalu exit. Interface FA0/2 switch port mode akses switch port akses VLAN 20, lalu exit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam switch 0 untuk konfigurasi 2 VLAN. Enter, lalu enable, configure terminal, hostname, switch 0, lalu VLAN 10, name ID, lalu exit. VLAN 20, name keuangan, exit. Lalu di sini untuk mode terang antara switch 0 dan switch 1 dan 2 yaitu FA0/1 dan FA0/2. Jadi kita masukkan yaitu interface FA0/1 switch port mode terang, exit. Interface FA0/2 switch port mode terang, exit.
FA0/3. Setelah interface FA0/3, switch port mode terang, lalu exit. Selanjutnya kita menyalakan interface fisik FA0/3, yaitu interface FA0/3 no shutdown, no exit. Setelah switch 0 selesai, selanjutnya kita masuk ke dalam router 1. Sini new, enable, configure terminal, lalu hostname router 1. Setelah itu kita akan membuat sub interface-nya untuk VLAN 10, yaitu interface FA0/0.10, lalu encapsulation .1q10, IP address 192.168.15.1, 255.255.255.6. Exit, masuk ke yang VLAN 20, interface VLAN 20, itu interface FA0/0.20, lalu encapsulation .1q20, lalu IP address 192.168.255.255.0. Exit. Selanjutnya kita akan menyalakan interface fisik dari FA0/0. Interface FA0/0 no shutdown, lalu exit. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi dari router 1 ke router 2, yaitu dengan cara interface SE2/0, IP address 192.168.2.1, lalu no shutdown dan exit. Lalu kita akan menyalakan interface fisik dari SE2/0, yaitu interface, karena di sini kan masih down. Akan menyalakannya, itu interface SE2/0 no shutdown, lalu exit. Setelah itu kita akan mengimplementasikan OSPF-nya, yaitu router OSPF 1, network 192.168.15.0, lalu 0.0.0.255, area 0, lalu network 192.168.58.0, 0.0.0.255,
area 0, lalu exit. Setelah itu kita akan masuk ke dalam router 0. Kita masuk ke dalam CLI, enable configure terminal hostname router 0. Lalu kita akan menghidupkan interface fisik dari router 0, yaitu interface SE2/0 IP address 192.168.0.0. Sudah hidup, ini sudah up. Lalu kita exit. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi, ke implementasi OSPF, itu sama router OSPF 1 network 192.168.2.0, lalu 0.0.0.3 area 0, lalu exit. Setelah itu kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Di PC 0 kita ping PC 1, ping 192.168.15.11. Nah, berhasil ya. Retrieve-nya 40% loss. Selanjutnya kita ping dari PC 2 ke PC 3. Itu ping 192.168.58.111. Ini juga berhasil, retrieve-nya 4, loss-nya 0. Jadi komunikasi sesama VLAN sudah berhasil. Selanjutnya kita akan ping dari PC 0 ke PC 2. Nah, karena ini masih 25% loss, artinya ini belum berhasil sepenuhnya. Lalu kita ulangi ping lagi. Kita lihat apakah yang kedua kalinya sudah berhasil atau tidak. Untuk yang kedua sudah berhasil sepenuhnya, yaitu retrieve-nya 4, loss-nya sudah 0. Selanjutnya kita coba untuk uji routing USPF. Nah, sebelum itu kita tambahkan network baru di router 0, yaitu interface loop back 0, lalu IP address
192.168.100.1 lalu 255.255.255.0 lalu exit SPF 1. Selanjutnya kita uji routing OSPF-nya, yaitu PC0. Kita ping IP address yang baru saja dimasukkan, yaitu ping 192.168.100.1. Nah, ini berhasil karena OSPF-nya telah menyebarkan informasi routing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi mode untuk menganalisis trafik jaringannya. Kita memakai yang ICMP dan OSPF. Selanjutnya kita coba kirimkan video dari PC0 ke PC2. Dari PC0 akan masuk ke switch 1, lalu dari switch 1 akan dikirimkan ke switch 0. Dari switch 0 kita akan mengirimkannya ke router 1, lalu dikirimkan lagi ke switch 0, lalu switch 0 akan mengirimkan ke switch 2, lalu switch 2 akan mengirimkan ke PC2. Untuk kembalinya juga sama, dari PC2 menuju switch 2, lalu switch 2 menuju switch 0, lalu switch 0 menuju router 1, lalu router 1 ke switch 0 lagi, lalu switch 0 ke switch 1, dan kemudian baru ke PC0. Dan di sini juga statusnya sudah successful. Selanjutnya PC1 ke PC3 juga successful. Karena sudah sukses semua, maka segitu saja videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.